Sebagian orang menuduh tasawuf sebagai satu ajaran yang tidak mementingkan syariah. Itu satu tuduhan yang sama sekali tidak benar, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tiba waktunya bagi kita untuk melanjutkan pembahasan pada sesi yang lalu, ya. Pada sesi yang lalu itu kita berbicara tentang tasawuf sebagai mazhab cinta, ya. Dan kita bandingkan dengan pemahaman keislaman lain yang menekankan pada hukum, pada fiqh, pada syariah, ya. Nah, pada sesi ini kita ingin menunjukkan bahwa bukan berarti ketika kaum sufi itu menekankan pada ajaran cinta Islam, maka kaum sufi itu kemudian mengabaikan hukum atau fiqh atau syariah, ya. Sebagian orang menuduh tasawuf sebagai satu ajaran yang tidak mementingkan syariah. Itu satu tuduhan yang sama sekali tidak benar, ya. Tidak ada satupun sufi yang dikenal luas yang tidak menekankan pada syariah. Bahkan kaum sufi itu mengatakan bahwa satu-satunya jalan untuk mencapai tujuan-tujuan bertasawuf itu adalah dengan melewati penyelenggaraan ajaran-ajaran syariah dengan sebaik-baiknya, ya. Saya tidak pernah, dalam puluhan tahun saya mempelajari tasawuf, saya tidak pernah menemukan satupun sufi yang dikenal, ya, yang tidak menekankan pada vitalnya atau krusialnya syariah di dalam menjalani jalan tasawuf, ya. Kalaupun ada orang-orang yang mengaku tasawuf, mengaku sufi, tapi tidak menjalankan syariah, itu mereka bukanlah sufi dan nama mereka tidak dikenal di dalam sejarah tasawuf. Sebagian penulis tasawuf mengatakan mereka itu mustaswifin. Mustaswifin itu orang yang sok nyufi padahal bukan sufi, ya. Nah, jadi sebaliknya kalau kaum sufi itu tidak ada jalan lain menggapai hakikat kecuali dengan melalui syariah, ya. Kan di dalam di dalam tasawuf itu mereka kan ingin menggapai hakikah, ingin bertemu dengan Allah SWT, ingin melihat Allah SWT, ya. Tasawuf itu identik dengan aspek ihsan dari ajaran agama Islam, ya. Kita tahu di dalam hadis Jibril disebutkan bahwa Islam itu memiliki 3 aspek. Satu aspek Islam dalam makna sempit, yaitu aspek peribadatan dengan jawarih, dengan organ. Kemudian ada aspek iman, yaitu keyakinan kepada kebenaran Islam, keberadaan Tuhan secara rasional filosofis. Kemudian ada ihsan, yaitu ini yang disebut sebagai hakul yakin, ya. Bukan hanya percaya secara filosofis, bukan hanya beribadah secara kosong, tapi bahkan sudah mengalami Allah SWT, sudah melihat Allah SWT, ya. Nah, justru pemahaman tasawuf tentang melihat Allah ini selalu dikaitkan dengan penyelenggaraan syariah, ya. Ihsan itu apa? Anta'budallah ka'annaka tarah. Beribadat kepada Allah dalam keadaan kamu melihatnya. Jadi bukan sekedar melihat Allah dengan meditasi atau bertapa, tapi beribadah, menjalankan ibadah. Dan di dalam hadis tentang aulia yang juga saya kutip di 2 sesi sebelumnya, Allah SWT mengatakan bahwa walinya itu siapa? Hambaku yang mendekat kepadaku, dan mendekat kepadaku bukan hanya dengan qurbul faraid, bukan hanya dengan menjalankan ibadah wajib, itu jelas harus dilakukan, tapi bahkan abidnya Allah, hambanya Allah yang dicintai, walinya Allah itu bukan hanya menjalankan ibadah wajib, tapi menjalankan ibadah sunnah, ya. Nah, jadi di dalam hadis-hadis yang dikutip oleh kaum sufi untuk menjelaskan tentang apa yang mereka maksud dengan tasawuf, selalu melibatkan syariah sebagai jalan menuju pencapaian hakikat itu. Ibn Arabi itu seorang sufi yang sering kali dikritik karena pandangan-pandangannya yang
oleh orang-orang yang tidak mempelajari dia dengan mendalam, dianggap bahkan sesat, zindik dan lain sebagainya. Ibn Arabi mengatakan bahwa tidak ada jalan lain untuk mencapai makom kesufian yang paling tinggi, untuk bisa meraih hakikat, kecuali dengan menjalankan syariah dan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Ibn Arabi yang sering dikecam itu adalah orang yang tidak geser 1 mili pun dari Al-Quran dan tidak geser 1 mili pun dari syariah, ya. Orang suka ngasih contoh satu kelompok yang disebut sebagai malamatiyah, orang yang tampil seolah-olah mereka bukan orang soleh, melanggar ajaran syariah supaya orang tidak tahu bahwa mereka ini sufi. Kalau kita baca, saya lupa di dalam Kasyful Mahjub atau Risalah Kusyairiyah yang kebetulan saya pegang ini, itu dikatakan bahwa malamati sejati itu nggak begitu. Malamati sejati itu tidak sok tampil melanggar syariah biar dianggap bukan sufi, tapi mereka orang yang menjalankan syariah, tapi mereka selalu berendah hati untuk menunjukkan banyaknya kekurangan-kekurangan pada diri mereka. Dan memang awal dari perjalanan tasawuf itu adalah menyadari bahwa kita memiliki banyak kekurangan. Kaum malamati, orang yang mengaku sebagai malamati dengan sengaja di depan umum melanggar syariah dengan dalih agar mereka tidak diketahui sebagai sufi, itu katanya Al-Hujuiri, itu bukan malamati sejati. Itu mereka orang nggak dikenal, justru mereka mau sok jadi sufi dengan cara melanggar tasawuf. Itu orang-orang yang bukan rendah hati, tapi orang-orang yang sombong, ya. Kalau kita baca riwayat para sufi, syariah itu selalu berada di titik sentral perjalanan tasawuf mereka, ya. Sebagian orang menggambarkan hubungan antara tasawuf dan syariah, ya, itu dengan sebagian orang menyebut tasawuf itu sebagai thariqah. Thariqah itu bisa berarti tarekat dalam makna populer, yaitu organisasi orang-orang yang ikut di dalam dalam kelompok tasawuf tertentu. Tapi thariqah dalam arti luas itu artinya tasawuf itu. Ya, sebenarnya thariqah sama syariah itu asal katanya punya makna yang sama. Thariqah itu dari thariq, artinya jalan kecil. Umumnya dulu di Arab sana jalan kecil untuk orang mencari air. Kalau syariah itu dari syari', itu artinya dari jalan raya. Jadi baik thariqah maupun syariah artinya sama, yaitu jalan. Kenapa tasawuf disebut sebagai jalan kecil? Fiqih, hukum disebut sebagai syariah. Pertama begini, orang tidak mungkin masuk ke jalan kecil sebelum melewati jalan besar. Jalan kecil itu selalu menjadi cabangnya jalan besar. Jadi jangan pernah berpikir bisa menjalani thariqah, bisa menjalani tasawuf, kecuali sudah menjalani syariah dulu. Jalani jalan rayanya, baru bercabang ke jalan yang kecil untuk mendapatkan air sebagai simbol hakikat. Kedua, kenapa tasawuf disebut thariq, jalan kecil? Karena bertasawuf itu lebih sulit dari bersyariah. Bersyariah itu asal syarat sah, ibadah yang kita lakukan sudah kita penuhi, sudah tanggal kewajiban itu. Tapi kalau di dalam tasawuf belum. Meskipun seluruh syarat sah sudah dijalankan, misalnya syarat sah sholat, tapi kita tidak khusyuk, tidak betul-betul bertawajuh, berkonsentrasi kepada Allah, itu sholatnya sah secara fikih tapi tidak bermakna menurut kaum sufi. Dan selalu kan jalan di jalan kecil itu lebih sulit daripada jalan di jalan besar. Itu sebabnya tasawuf diidentikan dengan thariqah sebagai jalan kecil yang pertama, orang nggak akan bisa sampai ke air kalau tidak dari jalan raya itu bercabang ke jalan kecil. Kedua, bahwa ketika jalan di jalan kecil itu lebih sulit daripada jalan di jalan besar. Tapi tidak mungkin hakikat bisa dicapai tanpa menjalankan syariat. Tidak mungkin thariqah bisa dijalani kecuali kita sudah menjalani syariah. Sehingga para ahli suka menyimpulkan hubungan antara syariah, thariqah, dan hakikah itu dengan menggambar roda, semacam roda sepeda gitu, ya. Kemudian ada titik pusatnya di tengah, kemudian ada banyak jeruji yang menghubungkan ban itu, keliling lingkaran itu dengan hakikat. Jadi titik tengah itu adalah hakikat yang dikejar, ya. Tapi orang hanya bisa sampai kepada titik tengah itu kalau dia melewati jeruji. Nah, jeruji itu tidak mungkin ada kecuali dia nempel di bannya.
Ya, jadi antara syariah, thariqah dan haqiqah itu tidak bisa dilepaskan. Tidak ada syariah, tidak ada thariqah. Tidak ada thariqah, tidak ada haqiqah. Ya, itu adalah tiga hal yang sama sekali tidak terpisahkan. Tapi kalau kita hanya berhenti di syariah, bagaimana kita mau sampai ke titiknya? Ngelewati apa kita untuk sampai ke titik? Harus ada jerujinya. Jeruji itulah thariqah, ya. Nah, adanya banyak jeruji itu juga menunjukkan bahwa jalan menuju Allah SWT itu ada banyak, bukan hanya satu menurut kaum sufi. Ya, salah satu sufi besar Abu Sa'id Abil Khair pernah ditanya oleh para muridnya, bagaimana jalan paling baik untuk sampai kepada Allah SWT, sampai kepada hakikat. Imam Abu Sa'id Abil Khair mengatakan jalan menuju Allah itu sebanyak rambut yang ada di kepala semua manusia. Jadi nggak terbatas, ya. Banyak sekali jalan menuju Allah kalau menurut tasawuf. Makanya tasawuf itu inklusif. Tidak nyalah-nyalahkan jalan yang lain. Kalau hukum biasanya harus ini. Kalau nggak ini berarti salah, ya. Nah, tapi kata Abu Sa'id Abil Khair, suatu saat nanti akan kita bahas topik ini, dikatakan bahwa jalan terpendek menuju kepada Allah SWT adalah berkhidmat kepada sesama manusia. Dan nanti kita akan lihat bahwa tasawuf ini adalah satu ajaran pemahaman Islam yang menekankan pada pentingnya berkhidmat, membantu orang-orang, terutama orang-orang yang susah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.